Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah kita sampaikan bahwa di antara misi atau tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia dan sekaligus mensucikan jiwa mereka atau tazkiyatun nufus dari berbagai akhlak yang tercela, dari berbagai penyakit hati yang berbahaya. Sehingga kita jumpai sangat banyak hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan umat ini dari penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit rohani yang sangat berbahaya. Dan secara umum penyakit kalbu atau penyakit rohani lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Karena penyakit kalbu bisa menyebabkan kesengsaraan yang kekal dan abadi. Kesengsaraan di dunia dan di akhirat nanti. Tidak sebagaimana penyakit fisik atau penyakit jasmani yang paling maksimalnya akan menyebabkan kesengsaraan di dunia saja. Maka di antara peringatan yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum musyirkul asghar." Ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ar-riya, yaitu riya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ringkas ini, hadis yang singkat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Yaitu bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan para sahabatnya akan terjangkiti penyakit riya. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hal tersebut adalah perkara yang paling beliau khawatirkan, perkara yang paling beliau takuti akan menimpa para sahabatnya. Seolah-olah tidak ada perkara lain yang beliau khawatirkan selain syirik kecil atau riya. Sementara kita tahu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah generasi terbaik dalam sejarah kehidupan umat manusia. Mereka adalah orang-orang yang terbaik setelah para nabi. Bagaimana kekokohan iman mereka, luasnya ilmu mereka, besarnya pengorbanan mereka untuk Islam dan kaum muslimin. Maka semua itu tidak diragukan lagi. Betapa mereka adalah orang-orang yang memiliki berbagai keistimewaan, melebihi generasi-generasi setelahnya. Namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengkhawatirkan mereka akan tertimpa syirik kecil. Mereka akan terjangkiti penyakit riya. Sehingga tentunya ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi setiap pribadi muslim untuk berusaha mewaspadai segala bentuk kesyirikan, untuk berusaha menjauhi penyakit riya
dengan semaksimal mungkin. Sehingga tentunya hal tersebut akan bisa terwujud dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan perjuangan yang maksimal. Di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Belajar apa itu definisi syirik, apa saja jenis-jenisnya. Kemudian berusaha untuk memperkuat tauhid, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Kemudian juga berusaha untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi perlindungan dari segala bentuk kesyirikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini, yang pertama adalah asyirku naw'an. Syirik itu ada dua jenis atau dua macam. Terkait dengan klasifikasi atau pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil, maka telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersirat dalam hadis tadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut riya sebagai syirik kecil. Sehingga kalau begitu di sana juga ada syirik besar. Maka pembagian tersebut bukan sebatas pendapat para ulama atau ijtihad mereka. Namun secara tersirat telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Syirik ada dua jenis, yaitu syirik akbar, syirik besar, dan syirik asghar atau syirik kecil. Adapun syirik akbar, maka di antara konsekuensinya adalah yukhriju minal millah al-islamiyah. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sehingga statusnya bukan lagi seorang muslim. Kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbarui syahadatnya. Dan juga di antara konsekuensinya adalah yuhbitu jami'al amal. Syirik besar akan menghapus semua amalan. Na'udzubillah min dzalik. Tentu sebuah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat nyata. Semua pahala amal soleh yang pernah dilakukan oleh seorang hamba terhapus dengan syirik besar yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan seandainya mereka melakukan kesyirikan, niscaya akan terhapus dari mereka apa yang pernah mereka lakukan. Semuanya, tanpa terkecuali. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, maka amalanmu akan terhapus. Sehingga dampak buruknya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan juga di antara konsekuensi syirik akbar atau syirik besar adalah la yughfaru lahu sahibuh in mata wa lam yatub.
pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Ini tidak seperti dosa-dosa yang lainnya. Bahkan dosa besar sekalipun. Ketika pelakunya meninggal dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada harapan untuk diampuni dosa-dosanya. Nasib seorang pelaku dosa besar selain kesyirikan, itu kata para ulama, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi akan diampuni dosa-dosanya jika Allah berkehendak, namun bisa jadi dia akan dihukum, diazab sesuai dengan dosa yang pernah dilakukan. Namun tidak demikian halnya dengan syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Tidak akan diampuni sama sekali. Kalau pelakunya meninggal dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Yang artinya sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian juga di antara konsekuensi syirik akbar adalah yukhallid sahibahu finnar, akan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Dia akan diharamkan dari al-jannah, dari surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, yaitu syirik akbar, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak akan memiliki penolong-penolong. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 ancaman secara beruntun dalam ayat ini bagi pelaku syirik akbar. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla mengharamkan baginya al-jannah atau surga. Kemudian yang kedua, tempat tinggalnya di neraka. Dan yang ketiga, dia tidak akan memiliki penolong-penolong di akhirat nanti. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Sehingga sekali lagi, syirik akbar memiliki dampak buruk yang sangat besar, yang sangat mengerikan dan menakutkan. Adapun contohnya maka sangat banyak sekali. Bisa kita jumpai dalam realita kehidupan sehari-hari. Bagaimana sebagian orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada tempat-tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Padahal dalilnya sangat jelas sekali. Dalam Al-Quran atau Sunnah begitu banyak. Namun mereka banyak yang terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Wa asghar, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jenis kesyirikan yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil. Wa dhabituhu, dan definisinya atau pengertiannya adalah annahu ahadul wasail al-mufdiyah ila syirkil akbar. Syirik kecil adalah segala sesuatu
yang bisa menyampaikan kepada syirik besar. Ini dhabitnya atau patokannya atau pengertiannya. Sehingga semua keyakinan, ucapan, atau amal perbuatan yang bisa menyampaikan kepada syirik akbar, maka itulah syirik kecil. Kita ambil contoh misalnya syirik kecil yang berupa ucapan lisan. Seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-halif bi ghairillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir atau berbuat syirik. Berarti misalnya seseorang bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabi," demi nabi, atau "wahayati," demi kehidupanku. Maka ucapan seperti itu termasuk syirik asghar atau syirik kecil. Nah, kenapa demikian? Karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Boleh jadi seseorang akan mengagungkan objek yang dijadikan sebagai sumpah, sebagaimana pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seperti itu. Lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan semakin banyaknya ilmu agama yang terlupakan, syaitan terus menggoda. Boleh jadi suatu saat dia akan mengagungkan objek yang dijadikan sumpah sebagaimana pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya seperti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya secara lafaz. Musawat al-khaliq bil makhluk fil lafaz, kata para ulama. Mensetarakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk ciptaannya secara lafaz. Seperti seseorang mengatakan misalnya, laulallah wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan karena fulan. Fulan disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat tadi, laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan, niscaya kita tidak akan selamat dari musibah ini. Atau dia mengatakan misalnya, Masya Allah wa sya'a fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Mensejajarkan masyiah, kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini termasuk syirik asghar, syirik kecil. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlakukan seperti itu, beliau sangat marah dan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Padahal hanya mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk ciptaannya secara lisan. Dan yang disetarakan adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia. Namun beliau Shallallahu alaihi wasallam tidak ridho dengan perbuatan seperti itu. Apalagi ketika disetarakan dengan selain beliau Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah wahdah. Kata beliau Shallallahu alaihi wasallam, katakanlah semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan seperti ini juga akan bisa mengantarkan seseorang atau pelakunya kepada syirik akbar. Boleh jadi seiring dengan berjalannya waktu, dia akan mengagungkan fulan. Sebagaimana pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sudah masuk ranah akidah atau keyakinan. Akhirnya dia terjatuh dalam syirik akbar.
Contoh yang lain, syirik kecil yang ada di dalam kalbu. Seperti riya yang sedang kita bahas saat ini. Riya pada asalnya termasuk syirik asghar, syirik kecil. Namun bisa berubah menjadi syirik besar. Bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Kapan itu? Ketika riya lebih dominan dalam niatannya untuk melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh semata-mata untuk riya. Untuk pamer. Dan mendapatkan pujian manusia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Karena riya adalah penyakit yang sangat identik dengan orang-orang munafik. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik mereka berbuat riya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Sehingga kalau seperti itu bisa membuat pelakunya terjatuh dalam syirik akbar. Contoh syirik kecil yang dilakukan dengan amal perbuatan. Kalau tadi contoh syirik kecil yang dilakukan dengan ucapan lisan. Kemudian syirik kecil yang ada di dalam kalbu atau niatan seorang hamba. Syirik kecil juga bisa dilakukan dengan amal perbuatan. Seperti seseorang yang memakai tamimah. Tamimah semacam jimat atau yang semisalnya. Menggantungkan tamimah dengan meyakini bahwa tamimah tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Namun hanya sebatas sebagai perantara saja. Perantara. Adapun penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa tamimah tersebut bisa mempermudah atau bisa melancarkan keinginannya dalam rangka untuk mencari maslahat atau menghindari mara bahaya. Maka itu termasuk syirik asghar. Dan ini bisa mengantarkan pelakunya kepada syirik akbar, syirik besar. Ketika sampai dia meyakini bahwa tamimah tersebut satu-satunya yang bisa mendatangkan maslahat dan bisa menghindarkan dia dari mara bahaya. Kalau sampai seperti itu, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga contohnya sangat banyak. Kemudian disebutkan dalam kitab ini, wal asghar la yukhriju minal millah. Dan syirik kecil itu tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ini salah satu perbedaan syirik kecil dengan syirik besar. Kalau syirik kecil maka tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Statusnya masih sebagai seorang muslim. Illa annahu khatar. Namun syirik kecil adalah perbuatan maksiat yang sangat berbahaya. Dosanya lebih besar daripada kabair. Daripada dosa-dosa besar. Lebih besar dosanya daripada dosa pembunuhan terhadap seorang muslim. Dosa zina, dosa minum khamr, dan lain sebagainya. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairi shadiqan. Kata beliau radhiyallahu anhu, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berdusta. Ini dosa besar. Itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala shadiqan, dalam keadaan aku jujur. Ini syirik kecil. Beliau radhiyallahu anhu hendak memperbandingkan antara keduanya. Ya bukan maksudnya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala
untuk suatu kedustaan. Bukan itu maksudnya. Namun di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwa syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Yaminul ghamus termasuk dosa besar. Bahkan termasuk dosa yang paling besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan hal tersebut dalam berbagai hadisnya. Sehingga bagaimanapun juga syirik kecil, meskipun namanya kecil, asghar, namun jangan dianggap remeh. Jangan dipandang sebelah mata. Syirik kecil termasuk dosa besar. Lebih besar dosanya daripada kabair. Daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun konsekuensinya atau dampak buruknya, maka berbeda dengan syirik akbar atau syirik besar. Telah disampaikan tadi yang pertama, syirik asghar tidak akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik asghar tidak akan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian yang ketiga, syirik asghar tidak akan menghapus seluruh pahala amal soleh yang pernah dilakukan. Yang akan terhapus adalah kesyirikannya saja. Syirik kecilnya saja. Dan tidak akan memberikan pengaruh terhadap pahala amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Semoga yang sedikit ini menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.